Mana yang harus lebih sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Anak ke orang tua, anak belajar dari mana sopan ke orang tua? Kalau nggak diajarin orang tuanya. Dari orang tua, jadi yang mana yang duluan sopan? Aduh, jangan bikin jengkel hadirin. Jadi, sabar ya benar ya. Tenang, harus cocok dengan ceramah sendiri. Ternyata ceramah itu lebih gampang hadirin daripada mempraktekannya ya. Jadikan setiap waktu itu saling berwasiat dalam kebenaran. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim yang saya baca itu, amanu paham kebenaran, wa amilus solihat mengamalkan kebenaran, tawasobil haq mendakwahkan kebenaran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qalu innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik perkataannya selain daripada orang yang menyeru ke jalan Allah? Harusnya kalau sudah kumpul-kumpul, tetap target kita tawasobil haq. Saya ini nggak pandai bicara. Tidak harus pandai bicara. Karena perkataan itu tidak seberapa dibanding keteladanan. Dakwah yang paling penting itu keteladanan. Sabar anak-anak. Sing sabar jadi anak. Innallaha ma'asobirin, tahu? Sesungguhnya Allah tuh bersama orang sabar. Ibu tuh ingin kalian jadi anak yang sabar. Sabar itu indah. Gitu. Anak kan bingung di mana indahnya ya. Jadi anak tuh nggak boleh marah-marah. Mau masuk surga, dengar ini dalilnya. La taghdab walakal jannah. Sebel ibu mah. Jadi gimana itu dalilnya kurang nyambung. Bu, maaf ya. Hati-hati kalau ngobrol dengan orang itu tuh. Ya. Dia itu emang rajin ke pengajian. Cuma suka ngomongin orang. Hati-hati aja. Saya sih hanya mewanti-wanti. Ibu tahu sendiri kan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Haram hukumnya ngomongin orang. Ghibah itu seperti memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Menjijikan. Hati-hati aja ya Bu ya. Gitu hadirin. Dia lagi ngomongin siapa? Bu, saya mau cerita sesuatu tapi jangan bilang sama dia ya. Sebab saya udah janji sama dia. Saya nggak akan ngomongin gitu. Engkau udah janji tapi ngomongin. Jadi walaupun dakwah, kalau kitanya tidak mengamalkan, hilang kekuatan dakwahnya. Makanya tawasobil haq yang paling utama adalah saling memberikan contoh yang baik. Coba mana yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak. Mana yang harus sopan? Dua-duanya hadirin. Mana yang harus lebih sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dipikir dulu ya. Yang mana yang harus lebih sopan? Anak ke orang tua. Anak belajar dari mana sopan ke orang tua? Kalau nggak diajarin orang tuanya. Bu, kalau anak harus sopan ke orang tua, terus tahu sopan dari mana? Dari orang tua. Jadi yang mana yang duluan sopan? Aduh, jangan bikin jengkel hadirin. Jadi, sabar ya benar ya. Tenang, harus cocok dengan ceramah sendiri. Ternyata ceramah itu lebih gampang hadirin daripada mempraktekannya ya. Harusnya orang tua lebih sopan ke anak. Coba, yang paling sopan para sahabat atau Rasulullah?
Rasulullah SAW. Seharusnya orang tua yang lebih sopan ke anak, sehingga anak tahu sopan santun. Mana yang harus sopan? Guru ke murid, murid ke guru. Dua-duanya. Yang harus lebih sopan, guru. Karena murid itu jadi dapat ilmu, dapat pelajaran dari gurunya. Sing sopan kamu anak murid, senyum. Ini juga lagi senyum Pak Guru. Kemarin ke masjid, ada seorang anak kecil datang ke masjid, sama-sama naik sepeda, sampai di masjid, membetulkan sendal. Ayo dek, nak rapikan sendal, rapikan. Tiba-tiba tiap yang datang tuh jadi hati-hati, langsung ikut merapikan sendiri. Ada yang lain ikut merapikan. Selesai sholat ditanya, gimana tadi hikmahnya? Masih kecil anaknya. Oh Pak, ternyata orang itu bisa niru kalau kita mulai dari diri kita. Tadi kan saya cuma ngerapiin, orang-orang jadi rapi semua. Ternyata anak aja bisa belajar kalau dia mulai dari dirinya, maka yang lain niru. Inilah tawasobil hak. Coba pas datang, beresin sendal, sing rapi mana ya? Enak lihat wajah kita. Ngarap-ngarap kita tidak ke masjid lagi. Makanya mari kita jadikan dimanapun kita berada, setiap waktu berusaha jadi contoh kebaikan dengan niat tawasobil hak. Dan kita pun belajar dari orang lain. Maaf ya, ini duduk begini, kiri, kanan, depan, belakang. Ini adalah ilmu bagi kita. Ini samping kiri kanan tuh, kelebihan dan kekurangannya, kebaikan dan kesalahannya, ilmu buat kita. Ada yang pas duduk tuh senyum, ibu apa kabar? Baik, tiba-tiba ngasih permen, gak bilang silakan. Dan bukan satu, tapi sebelah juga ada yang ngasih, Bu separuh ewang ya. Pelajaran, gening geuleuh hadirna. Pelajaran, astagfirullahaladzim, serius. Astagfirullahaladzim. Pernah suatu saat, astagfirullahaladzim. Ini saya mohon maaf kalau cerita ini saya sebutkan, karena saya yakin ini pun kejadian izin Allah gitu ya. Di mana gitu ada tugas dakwah, kalau tidak salah di Taiwan gitu. Ada museum, masuk saya lihat ada waktu luang. Maaf ya, tiba-tiba rombongan yang di depan itu buang angin Bu, ibu. Waduh, pas di depan saya. Aduh ya Allah. Tapi karena ingat ilmu ini semua kejadian itu adalah ilmu. Oh, berarti setiap kali buang angin harus pastikan tidak ada orang di belakang ya. Karena yang di belakang kan jadi meledak semua. Pelajaran. Begitu hadirin. Lihat kelebihan, kekurangan, ketemu dengan orang ramah. Dia nggak bicara tentang ilmu keramahan. Kok enak ya? Dia tuh ramah, sopan, tawadu, nggak banyak bicara. Ini ilmu bagi saya. Saya harus perbaiki diri saya. Ada yang datang, ya, aduh, oh, dia nggak ngomong tapi ininya upil segala bikin. Oh ini dia pelajaran. Pernah bersepeda rame-rame. Waduh, ada yang datang bagus, sepeda bagus, kacamata hitam dan semuanya itu yang pokoknya seperti pembalap. Tapi baru juga maju dikit tanjakan mual hadirin. Terus nggak goler begini. Oh ini pelajaran bahwa bersepeda itu ternyata bukan kacamata intinya yang otot betul. Sepeda brongos, misalnya saya nggak boleh nyebut merek ya. Nggak boleh menertawakan hadirin. Karena saya juga pernah muntah ya. Ya pelajaran suatu saat sedang nanjak gitu ya. Aduh
ya teh santri nyusul nih, nggak boleh susul sebagai kiai. Lama-lama kunang. Lebih aib lagi hadirin. Oh, pelajaran ya, tidak menerima. Atau kemarin juga ada yang lihat di SMS, alhamdulillah ini saya untung sekian. Saya pikir teh, kenapa harus nyeritain untung? Ya nggak, kalau nggak akan ngebagi kan kita. Misal kan jadi rada kurang nyaman itu, bisa pengen ya, atau digejelikan gitu, nolnya 1. Tapi kan jadi aib. Oh, pelajaran, jangan pernah sibuk dengan keuntungan orang lain. Biarlah Allah ngasih rezeki kepadanya. Jangan pernah pengen dikasih, karena jadi aib. Udah pengen ternyata nggak dikasih, kan memalukan. Diam. Ini ilmu. Jadi ketemu yang baik, yang kurang baik, yang apapun, ini bagian dari tawasobil haq. Saling berwasiat dalam kebenaran.